Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Setiawan Restu, kembali lagi di channel BSTP. Alright man ya. Beberapa hari ini desas-desus berita hot mengenai afiliator binary ya, atau mengenai afiliator lah. Jangan kita, wah ini pasti afiliator binary ini cuma cari keuntungan dari loss membernya. Wow. Sejujurnya saya juga adalah seorang afiliator, tapi tidak ada sedikit pun saya membuat atau dengan sengaja memberikan analisa yang buat member saya loss ya. Jadi di grup pun saya trading, kalau kalian tidak mau sebutnya trading, berjudi, oke. Di sini misalkan di altcoin pun. Jadi di sini saya melakukan open posisi 2 sampai 5 menit ya. Ketika ada momen di altcoin, di sini saya menganalisa dan spread. Masuk ya, tower malah. Indahnya kehidupan. Jadi jujur saja saya juga adalah seorang afiliator di Forex, di broker exchange ya, pribadi everyone ya. Di sini dengan analisa, dengan pondasi yang kuat, saya selalu menekankan di grup, menekankan pada diri saya juga ya, bahwa kita tidak melawan market, kita melawan diri sendiri ya. Kita mau trading di Forex, mau trading di binary, di kripto, di saham, kita tidak melawan market. Yang kita lawan adalah diri sendiri. Ketika kalian tamak, sudah profit tapi tetap gas ya, pribadi itu sangat tidak baik ya. Dan ada juga beberapa komentar mungkin nih, wow, kupingku nggak kuping ya, sedikit panas begitu ya. Ada yang bilang saya menggunakan akun promo, bahwa akun saya ini tidak bisa di WD gitu. Saya akan, sudah beberapa kali saya WD ya. Di sini saya akan WD lagi ya, mungkin sebagai pembuktian, atau memang latar belakang saya tidak menghapus video saya yang dulu ya. Jadi latar belakang saya dulu dipanggil Lord Depo. Saya tidak menyalahkannya, karena memang dulu saya adalah, ya bisa dibilang Lord Depo, karena 140.000 saya korbankan untuk sebuah konten, lalu ya BSTP bisa naik ke atas. Dan sekarang saya sudah mulai konsisten. Banyak sekali desas-desus bahwa afiliator binary sengaja membuat membernya low selalu untuk keuntungan dirinya sendiri. Sangat tidak baik ya. Dan ada juga yang bilang saya menggunakan akun promo, kok sekarang profit konsisten, kok nggak pernah loss lagi begitu ya. Apakah salah saya reversal ya, bro everyone ya. Di sini saya akan mencoba melakukan penarikan ya. 613060. Di sini saya akan melakukan penarikan 2.500.000 ya. 2 oke. Sebrek ya. Oke, di sini saya melakukan penarikan ya, pribadi everyone. Apakah bisa ketarik ya? Nanti kalau ada SMS saya screenshot, alright? Hei, ya pribadi everyone, beberapa hari ya banyak sekali yang DM saya, "Bang, lu pasti lu pakai akun promo lah ya, Bang." Wow. Di sini saya melakukan trading ya, meskipun di sini ada juga jebol-jebolnya, ada warna ya tidak enak dilihat gitu ya. Tetapi di grup saya sangat menekankan apa itu money management, bagaimana kita melakukan open posisi dengan pondasi yang kuat, bukan sekedar open posisi kita buy sell tanpa analisa ya, tapi kita melihat arah tren. Yang pertama kita perhatikan ketika terjadi sebuah tren, ketika terjadi downtrend, berarti di dalam pikiran kita akan mencari celah untuk melakukan open posisi sell, dengan catatan belum dia menyentuh di area support kuat. Takutnya ketika dia menyentuh di support kuat itu akan terjadi sebuah reversal. Jadi kalian bisa analisa di time frame 5 menit juga. Jadi selalu perhatikan ya, jangan analisa di time frame 1 menit saja, oke? Alright, mana di sini sudah masuk nih, saya bantu screenshot. Oke, nanti saya tampilkan juga di. Alright, mana? Nggak lihat mungkin ya. Oke, kita ini saja ya. Jadi di grup saya selalu memberikan analisa dengan alasan kenapa kita melakukan open posisi ya. Ketika terjadi downtrend, uptrend, analisa yang sering saya gunakan adalah analisa di Forex. Ketika di Forex misalkan kita, ya kalau kalian scalper ya mungkin kalian tahu, ketika terjadi downtrend, uptrend, kita akan mencari celah untuk melakukan open posisi atau masuk ke dalam marketnya. Jadi di binary pun saya gunakan teknik yang ini dan terpantau wow begitu ya. Jadi ada orang, bukan ada orang sih ya, ada yang sering curhat gitu loh. Gini loh Bang, dia super sekali ya. Di sini benar-benar dia menggunakan analisa yang saya gunakan. Jadi kita akan langsung saja mencoba menganalisa seperti biasa, atau mungkin nanti saya akan coba
buat konten forex, akan membuat konten trading di future Binance. Nanti kalau kalian setuju nanti saya akan buat juga ya. Alright, tanpa banyak basa-basi, kita akan langsung saja melakukan open posisi ya. Kita akan coba open posisi 20 juta, wow ya. Jadi banyak sekali desas-desus seperti yang saya bilang tadi itu ya. Bang, coba parlay 140.000 jadi 10 juta. Jadi mungkin ya untuk orang yang awam itu membuat mereka tergiur lalu masuk join ke dalam grup itu, lalu mereka tidak diajarkan dari awal apa itu. Yang pertama kali kalian harus bisa money management ya. Jadi bukan asal langsung depo kalian barbarin dengan berharap wah ini kita pasti langsung bisa kaya. No way pribadi ya. Saya sudah lama puking gitu ya. Udah lama banget di binary. Saya sampai jungkir balik naik lagi, jungkir balik naik lagi. Tapi alhamdulillah sekarang kita, ya kalian bisa tanya di grup ya. Di sini ya bukannya mau sombong atau bagaimana, tapi wah melakukan perwedean mereka dengan is the best lah. Saya sangat bangga begitu. Tapi banyak juga yang komen bahwa saya adalah seorang pengguna akun bla bla bla, seorang afiliator yang mengharapkan membernya lose. Men. Padahal kebanyakan orang yang masuk ke dalam grup saya itu ada yang berbayar juga gitu ya. Tapi ya mungkin ada yang tidak senang atau bagaimana. Kita akan tetap keep moving ya, tetap fokus pada tujuan kita. Kita akan tetap memberikan ya, meskipun latar belakang seperti yang saya bilang tadi, saya adalah Lord Depo, tapi sekarang saya bisa konsisten. Saya akan benar-benar memberikan kenapa kita melakukan open posisi, apa alasannya, apa pondasi kita melakukan open posisi, apa sih ilmunya. Kita tidak melawan market, yang kita lawan adalah diri sendiri ya. Ketika ada trend, kita follow fucking the trend. Trend is your friend gitu ya. Ketika ada tren, kita cari celah untuk masuk. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan stokastik, menggunakan Fibonacci. Bang, lu belajar dari mana Fibonacci? Kalian bisa nonton This is Daryl atau enggak Astronacci, kalian bisa belajar di sana ya. Jadi saya juga menggunakan Fibonacci ketika dia terjadi koreksi, terjadi downtrend koreksi, menyentuh di golden ratio, terjadi candle konfirmasi, kita melakukan open posisi. Mungkin terdengar mudah, tapi sekali dua kali analisa jebol tanpa money management kalian bisa lost doll begitu ya. Tapi kalau money management kalian kuat, pegang kuat everyone. Selalu saya bilang seperti itu ya. Pegang kuat nya. Market tidak ramah. Alright, kita akan memperhatikan kemana arah tren terjadi koreksi. Kita akan mapping ya, just wait. Tapi kita akan mencari momen-momen keindahan everyone. Just wait ya. Oke, ada sedikit momen keindahan di Euro USD. Kita cek menggunakan Fibonacci, alright. Oke, kalau kita memperhatikan dengan seksama ya, terjadi downtrend keras, sekarang sudah mulai terkoreksi, dia menyentuh koreksi sedikit, tapi sudah menyentuh di area upper ya. Di sini kita perlu candle konfirmasi untuk melakukan open posisi, alright. Dia belum menyentuh memang di golden ratio 38%. Di sini saya akan mencoba melakukan open posisi sell, loss ataupun profit. Saya akan tetap mengupload video ini everyone. Just wait, kita akan mencoba open posisi selama 3 menit ya. Apakah di sini akan longsor begitu deras? Kita akan mencoba melakukan open posisi sell. Just wait ya, tunggu di pergantian candle, loss ataupun profit ya. Bahwa analisa di sini terkonfirmasi downtrend dan sekarang sudah mulai terkoreksi, belum menyentuh di ini ya, di golden ratio 38%. Oke, saya tidak akan melakukan open posisi kalau belum ada candle konfirmasi. Ya meskipun di sini kalau kita perhatikan ada sumbu dengan body. Oke, just wait. Kita akan mencoba melakukan open posisi di close candle yang ini ya. Kalau dia berhasil melewati sumbu yang ini, kita akan mencoba open posisi sell. Perhatikan dengan seksama ya. Yang teliti ya everyone, di sini ada sumbu. Dia berhasil melewatinya. Kita akan mencoba melakukan open posisi sell ya. Terkonfirmasi ya everyone. Kita akan mencoba melakukan open posisi sell di sini di Euro USD. Tapi harus berhati-hati, harus menunggu close candle, harus sabar, jangan terburu-buru ya. Kita tahu resikonya apa. Jadi kalau kalian mengeluh, wah saya loss ratusan juta, where is your money management everybody? Kita akan mencoba open posisi sell di sini ya. Kalaupun tersliding, saya akan melakukan kompensasi di area yang ini, men. Kita akan mencoba open posisi sell di sini. Langsung saja melakukan open posisi sell ya.
Oke, 20.000 ya everyone. Alasan saya melakukan open posisi yang pertama, terkonfirmasi di sini downtrend, terkoreksi belum menyentuh di golden ratio 38%, tapi sudah longsor duluan ya. Di sini saya memutuskan melakukan open posisi sell. Apakah akan terseledong indah? Just wait ya, kita siapkan saja melakukan perkompensasian ya. Takutnya di sini terselebeu 40.000 saja. Tapi dengan pondasi yang kita punya, kita tidak usah ragu. Kita sudah menganalisa dengan maksimal bahwa dia menembus sumbu sebelumnya ya. Terselebeu atau tidak ya kita serahkan kepada market. Yang penting kita pegang kuat MM everyone ya. Loss ataupun profit kita tetap di jalan MM yang ketat ya. Alasan kita melakukan open posisi bukan sell buy keinginan ini ya, tapi kita lihat arah tren kemana. Oh, ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan lupa jawab azan ya, nanti mamaku dimarahin ya. Apakah akan tersliding di detik-detik terakhir? AUD USD oke, sama juga ya. AUD USD terkonfirmasi downtrend, terkoreksi dan sekarang menyentuh di area overbought ya. Bang, beranakah kita melakukan open posisi sell di sini, Bang? Kalau kita perhatikan ya. Kita akan mencoba melakukan open posisi sell di AUD USD tentunya dengan MM yang ketat ya. Kita akan mencoba open posisi sell selama 3 menit, alright? Kalau kita memperhatikan ya, tapi kalau di sini membentuk sumbu saya tidak akan melakukan open posisi ya. Masih belum. Kalau mau melakukan open posisi seharusnya dia berada di sini ya. Just wait saja, just wait. Oke, kalau kita perhatikan dengan seksama kembali, perhatikan dengan seksama di sini ada area resisten, terkonfirmasi downtrend, terkoreksi menyentuh di area resisten. Beranikah Bang kita melakukan open posisi sell? Tentunya dengan candle konfirmasi. Jangan terburu-buru melakukan open posisi ya. Yang penting kita sudah punya pondasi untuk melakukan open posisi. Just sabar. Oke. Terkonfirmasi longsor begitu deras ya. Kita akan mencoba melakukan open posisi sell di sini, the last ya. Yang penting kita sudah punya pondasi. Kenapa kita melakukan open posisi? Everyone kita akan mencoba open posisi sell. Agak sedikit terlambat, terlalu deras. Kita melakukan open posisi sell ya. Oke, apakah kita akan terseledong indah? Pondasi kita melakukan open posisi, terjadi downtrend, terkoreksi sebelumnya, menyentuh di area upper yang ini ya. Tapi sangat berbahaya di sini. Langsung longsor, deras sekali menyentuh di support di sini kalau kita perhatikan. Yang penting kita di dalam money management, oke? Tetap di dalam money management yang ketat. Wait. Ada saja yang mencariku. Alright, mainnya di sini saya melakukan open posisi sell seperti yang saya bilang tadi. Semoga saja tidak tersliding. Pondasi saya melakukan open posisi yang pertama ya. Terjadi downtrend, terkoreksi menyentuh di area overbought ya. Kalau kita perhatikan dengan seksama everyone, dia memang belum menyentuh di Fibonacci golden ratio 38%. Tapi dengan candle konfirmasi bahwa terkonfirmasi juga downtrend, di sini saya melakukan open posisi sell. Wah, baik ya, bertrading di mana sih? Aku pihak konten. Kencang lah guruan profit no. Aduh.
Ada ndek sprint no ah. Ndek kadu sprint. Berarti misal tengah open langsung tiba tuh. Si main. Piril ini tembus. Piril ini tembus. Longsor. Alright, mana seperti saya bilang tadi bahwa di sini terkonfirmasi downtrend, terkoreksi, menyentuh di area overbought. Pondasi kita melakukan posisi, open posisi harus kuat ya, bukan sekedar open posisi, ya open posisi 1 menit tidak ya. Karena nanti takutnya banyak yang bilang perjutot bang, wah enggak. Kita menggunakan analisa teknikal bahwa kita bisa melihat support resisten terkoreksi menyentuh di area upper, kita bisa melakukan open posisi. Alright, easy man. Terdengar easy tapi slidingan sekali 2 kali pundak panas all in. Wow. Jadi money management yang ketat ya pribadi. Oke, saya tidak akan melanjutkan video ini. Mungkin itu saja untuk teman-teman yang bilang affiliate binary atau affiliate forex. Wow. Trading dimanapun itu ada resikonya. Kalian bisa memilih mentor di mana yang bagus begitu ya menurut kalian. Ambil ilmunya, gunakan dengan baik, oke? Jadi kalian trading forex di binary itu pasti wajib ada resikonya. Yang penting ingat, kita trading tidak melawan market tapi melawan diri sendiri. Alright? Thanks for support and see you in the next video man. Peace.